Ya pemirsa, karena Menko Polhukam sudah angkat bicara dan mengatakan bahwa kuat dugaan mengenai unsur pidana dalam Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Pihak-pihak yang mengenal pernah mengkaji Pondok Pesantren Al Zaitun angkat bicara di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Pak Al-Qaidar yang merupakan analis kajian terorisme, bahkan juga pernah masuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun, mengenal juga sosok Panji Gumilang. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saat ini saya juga telah tersambung dengan Pak Arianto Sutadi yang merupakan staf ahli Kapolri dan juga mantan penyidik untuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Pak Arianto Sutadi, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Satra. Ya. Selamat malam, para pemirsa. Pak Arianto Sutadi, waktu Bapak masih di Bareskrim ya, kalau tidak salah, pernah menyelidiki Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang. Apakah memang sudah sejak lama banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, bahkan juga motif ekonomi ya, dengan untuk menguasai infak sedekah dengan kepentingan tertentu, seperti apa Pak? Ya, kalau pengalaman saya waktu saya di Bidum dulu, saya belum melakukan penyidikan ya, tapi hanya baru tahap penyelidikan. Karena yang saya terima itu baru informasi. Informasinya macam-macam, seperti yang diviralkan di video akhir-akhir ini. Antara lain misalnya ya, di Al Zaitun itu kegiatannya sangat terselubung. Di situ dia memberikan pemahaman kepada warganya itu melakukan tindakan-tindakan semacam seperti FAI itu. Dia mengirim orang keluar untuk menjadi pembantu, dan kemudian setelah menjadi pembantu 1-2 hari atau 1 minggu menyolong laptop. Nah itu saya menerima laporan banyak itu orang yang rumah tangga yang kehilangan laptop oleh pembantu yang baru. Kurang lebih ada 10 lebih kasus-kasus yang itu. Yang kedua, kasus orang tua yang komplain kepada aparat ya, karena anaknya itu jadi di luar kendali itu. Anaknya itu sampai menjual kursi, kemudian melawan orang ayahnya segala itu, mencuri hartanya itu untuk kepentingan yang akhirnya itu diserahkan kepada imamnya itu. Itu kurang lebih ada 60 orang dulu itu yang lapor kepada saya. Tetapi kemudian saya sulit untuk meneruskan apakah itu memang perbuatannya kaitannya dengan Al Zaitun, tetapi hanya kaitannya kepada masalah penyelidikan ya sampai itu. Karena sulit sekali bagi saya untuk meneruskan penyelidikan itu. Waktu Dan Bapak, kemudian kalau yang terkait Pak Arianto, dengan NII, kenapa pada saat Bapak masih menjabat tidak sampai taraf penyidikan? Apa keterbatasannya apa Pak? Karena bukti awalnya itu ya menurut saya ya, bukti awalnya masih kurang cukup untuk dilakukan penyidikan. Saya melakukan itu, kalau penyidikan itu kan biasanya kan sudah cukup awal, paling sedikit ada 2 ya alatnya, bahwa itu peristiwanya itu peristiwa pidana gitu. Nah karena waktu itu belum, makanya saya belum bikin sprindik, karena kalau seandainya saya bikin sprindik nanti akan sia-sia kalau tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang bisa meneruskan penyidikan itu. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Al-Qaidar terlebih dahulu. Mungkin itu yang menjadi kerumitan. Sinyalnya sudah kuat, tapi buktinya tidak cukup. Apalagi sudah sejak lama Al Zaitun ini dilabeli NII, bahkan disebut NII Kawin 9. Tapi kalau kemarin kita lihat wawancara dengan media, Panji Gumilang membantah, mengatakan NII sudah selesai. Ini bagaimana penelusuran dulu ketika bisa keluar masuk pondok pesantren? Iya, kalau diteliti zaman sekarang ini memang dia sudah mempersiapkan dan sudah membersihkan ya bukti-bukti yang lama itu. Jadi saya kira kita harus lihat dari misalnya penelitian yang dilakukan oleh MUI tahun 2002. Di situ jelas dikatakan pada waktu itu ketua MUI-nya Pak Wapres sekarang, Pak Ma'ruf Amin, dinyatakan di situ di dalam laporannya bahwa sangat jelas keterkaitan antara Al Zaitun dengan NII KW 9.
Di situ sangat jelas. Kemudian praktek-praktek penistaan agama juga sangat masif terjadi di sana, juga dilaporkan itu. Jadi begitu juga dengan misalnya buku yang ditulis oleh almarhum M. Amin Jamiluddin. Ya. Isinya apa? Isinya dia menjelaskan tentang bagaimana, bahkan ini parah sekali, menjelaskan tentang misalnya majalah Al Zaitun itu berisi penghinaan terhadap misalnya Indonesia. Penghinaan terhadap burung Garuda, burung gepeng dibilang di sini. Kemudian penghinaan terhadap Indonesia yang katanya itu seperti kapal yang akan karam. Ini buku tahun berapa nih? Ini tahun 2002. 2002 ya. Kalau buku Cukup saya lama ya. terbitnya tahun 2000. Lain lagi ya penelitiannya. Kalau penelitian saya kan dark ethnography namanya. Kalau ini kan penelitian yang sifatnya investigasi biasa gitu. Berarti buku ini dituliskan juga berdasarkan bukti dong? Ya, berdasarkan bukti, bahkan bukti yang diterbitkan oleh pesantren Al Zaitun sendiri. Oke. Jadi nggak mungkin salah. Dan kemudian buku ini juga diberi kata pengantar oleh Kiai Haji Ahmad Fudoli yang menjadi Ketua DPRD tingkat 2 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada waktu itu tahun 2002. Dan dia adalah seorang ulama juga. Dan dia menyatakan bahwa ketika dia pergi ke Al Zaitun itu, orang-orang di Al Zaitun itu nggak ada yang sholat. Semuanya nggak ada yang sholat di situ. Guru-gurunya, kemudian pegawai-pegawainya, pesuruh-pesuruhnya, pembantu-pembantunya nggak ada yang sholat di situ. Pernah Jadi dia berbincang dengan melaksanakan. Panji Gumilang, Mas Al-Qaeda? Iya, karena dulu Gimana dia sih kan. sosoknya? Ya, sosoknya dia adalah orang yang overconfidence ya dengan ideologi atau aliran Isa Bugis namanya. Jadi aliran Isa Bugis itu menganggap bahwa saat ini belum waktunya untuk sholat. Jadi ini saat yang sedang dalam masa Mekah. Jadi belum Madinah. Jadi kalau nanti masa Madinah baru wajib sholat gitu. Pondok pesantrennya itu mengajarkan apa ya? Itu nanti akan saya tanya, tapi sesaat lagi pemirsa, karena memang ini sudah permasalahan yang sudah sejak lama pemirsa. Bahkan 2011, 2000-an ini sudah dibahas, tapi banyak pihak mengatakan bahwa secara pendidikan tidak ada masalah dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi berbeda halnya dengan ideologi. Nanti akan kita bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini kan Menko Polhukam sudah angkat bicara, ini akan diinvestigasi. Lantas bagaimana dengan ribuan murid Pondok Pesantren Al Zaitun? Mungkin saya Mas Al-Qaeda terlebih dahulu. Pernah masuk ke pondok pesantren, Ya. Kalau dulu mereka belajarnya apa ya? Kalau dulu itu masih normal-normal saja, walaupun ada beberapa tafsiran Saintologi istilahnya ya. Tafsiran Isa Bugis terhadap misalnya ayat-ayat mutasyabihat tentang misalnya tongkat Nabi Musa itu adalah lambang dari komando. Kemudian dia membelah laut itu artinya dia menciptakan pelayaran. Kemudian kalau kapal Nabi Nuh itu betul-betul kapal, tapi tidak untuk menyelamatkan binatang-binatang, tapi untuk mencari ikan. Makanya itu Panji Gumilang ini nih kayak dukun dia kan. Kemudian membuat kapal-kapal 90 kapal itu katanya. Ia mengajarkan ideologinya kepada siswanya tidak sih? Kalau dulu enggak, kita berusaha membentengi supaya aliran ajaran-ajaran Isa Bugis itu jangan sampai masuk ke pesantren. Tapi kalau sekarang ini udah masuk semuanya, diajarin semua. Bahkan dia mengembangkan itu ke berbagai tokoh-tokoh. Bahkan beberapa artis itu yang datang ke Al Zaitun itu udah kena tipu itu, tipu Isa Bugis itu. Oke. Pak Arianto, boleh ditambahkan ketika Bapak kemudian menerima laporan dan juga mengkaji, sebenarnya kecurigaan ini juga sudah mengarah ke sana tidak sih? Pondok pesantren ini juga untuk menyebarkan aliran paham dari Panji Gumilang? Kalau aliran pahamnya saya tidak tahu ya. Tetapi kalau menjurus ke NII-nya saya dulu punya buku. Jadi waktu itu saya sudah dapat ya itu satu gepok ini. Bentuknya matrik itu registerisasi ya. Registrasi itu isinya nama, alamat, umur, nomor KTP, sampai dengan keahliannya ada di situ. Dan kemudian jabatannya itu mulai dari menteri, kemudian ada Menteri Ketua KPK, gubernur, ada bupati, camat,
sampai kepala desa ada di situ. Daftar-daftar itu yang daftar pemerintahnya yang dibikin oleh NII itu kira-kira gitu. Kalau datang Saya ke pondok, simpan ya, tapi kalau datang itu ngapain Pak? Nyumbang kah atau apa? Hanya bertamu saja? bukan ini, bukan data. Oh, data. Jadi data mengenai pemerintahan NII, mulai dari menteri, gubernur, Oke. bupati, camat, sampai kepala desa, sampai RT. Dan ya itu yang uniknya yang saya masih ingat betul itu nama, kemudian alamat, umur, pekerjaan, sampai keahliannya ditulis di situ. Itu biasanya kan kalau dalam daftar-daftar yang polisi saja, saya itu daftar anggota polisi nggak sampai pada keahliannya. Tapi itu sudah sampai. Ya. Terus kemudian mengenai masalah itu, saya dengar ini ya, dari informan yang saya terima itu. Ada baiat gitu kan, di baiat. Saya sampai kirim itu, informan saya pakai polwan, saya suruh nyusup, saya kasih CCTV, dan saya bisa merekam itu. Di baiat betul ada pembayarannya gitu. Dan semua hasil-hasil itu saya kasihkan ke Intel, tapi karena itu bukan ranah saya kalau untuk menyelusuri itu. Tapi ya nggak ada kelanjutannya. Ya. Gitu. Pak Rianto, Bapak juga sudah menelusuri dengan sumber pendanaan tidak sih? Tidak, saya nggak sampai sumber Oke. pendanaan. Yang saya tahu ya sumber pendanaannya cuma itu tadi. Dia mengerahkan pembantu-pembantu untuk nyolong laptop itu diserahkan kepada imamnya itu. Itu Oke. betul-betul ada itu. Salah satu yang saya periksa Baik. itu orang mengatakan gitu. Kalau Mas Al-Qaidar seperti apa? Karena banyak yang kemudian mensinyalir ada dugaan bahwa disupport dana yang cukup besar oleh pihak tertentu. Yang mensupport itu adalah NII KW 9. Jadi tidak ada support dana dari Kementerian Agama itu tidak ada. Setahu saya nggak ada. Karena kita lebih pada waktu itu kita lebih independen, lebih otonom. Jadi dananya itu murni berasal dari umat. Jumlah umatnya itu pada waktu itu 14 juta. Kalau sekarang kurang lebih 40 juta. Bahkan untuk mendirikan partai politik itu sudah 2 partai politik saya kira sudah mendapatkan 2 parliamentary threshold. Jadi saya kira jumlah yang sangat besar itulah yang menyumbangkan dana. Kemudian itu yang harus diperiksa oleh PPATK harusnya. Ya. PPATK itu harus melihat mungkin dananya itu lebih daripada 349 triliun. Oke. Mas Al-Qaidar mungkin singkatnya, kalaulah kecurigaan sudah sejak tahun 2000-an, kenapa baru sekarang mau diungkap? Apakah backingannya kuat? Seperti apa? Iya, kalau backingan itu sebenarnya nggak jadi soal. Tapi asal jangan ada perilaku-perilaku penistaan agama. Kalau yang sudah dilakukan oleh Panji Gumilang ini kan udah keterlaluan. Dia mengejek-ngejek Al-Quran. Dia menyuruh-nyuruh orang supaya berzina dan kemudian boleh bayar dan sebagainya. Ini kan udah kurang ajar sekali. Seandainya dia tidak melakukan hal-hal yang demikian itu, dia mengumpulkan dana, dia mengumpulkan jamaah dan sebagainya, itu nggak jadi soal bagi umat Islam. Baik, terima kasih Mas Al-Qaidar. Ini sayang sekali pihak dari Pondok Pesantren Al Zaitun belum bisa saya hubungi, bahkan juga untuk Panji Gumilang sendiri belum bersedia pastinya untuk berdialog di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada Pak Arianto Stadi. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia malam. Selamat malam, sampai jumpa.